Selamat pagi teman-teman. Semoga pagi ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan dan juga salam sehat untuk kita semua ya. Materi pagi hari ini kita akan membahas mengenai tentang konfigurasi file server. Nah, untuk mengenai tentang file server sendiri sudah kita pelajari materinya di minggu kemarin ya. Nah, kita berharap setelah kita mempelajari ini kita bisa mengaplikasikannya nanti di dunia kerja ataupun pada saat kita nanti akan melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas bagaimana itu tentang konfigurasinya ya. Silakan disimak teman-teman. Baik, yang pertama Ibu akan membahas mengenai tentang Samba terlebih dahulu. Apa sih kegunaan daripada Samba? Kemarin di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahasnya, yaitu manfaat daripada Samba sendiri adalah menghubungkan jaringan dengan sistem operasi yang berbeda, yaitu Linux dengan Windows ya teman-teman. Jadi jika kita menggunakan sistem operasi Linux, kalau kita tidak menggunakan file Samba, maka sistem operasi tersebut tidak akan bisa berkomunikasi dengan Windows. Nah, itulah manfaat daripada kenapa kita belajar Samba. Oke, next. Nah, kelebihan Samba sendiri yaitu yang pertama, program yang bersifat open source dengan lisensi GNU, yaitu Samba diproduksi oleh Linux ya teman-teman, yang kita tahu bahwa Linux itu adalah sistemnya dia open source. Boleh kita download, boleh kita sebarluaskan, boleh kita istilahnya mengembangkan dari software tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan open source. Nah, yang kedua, Samba mampu menjembatani sistem operasi yang berbeda, yaitu Samba bisa berkomunikasi antara sistem operasi yang berbasis Linux dengan Windows. Yang ketiga, Samba mampu mengoptimalkan mesin Linux seperti di primary domain controller ya. Dia juga pekerjaannya hampir sama dengan Windows NT. Yang keempat, Samba dapat digunakan untuk saling berbagi sumber daya. Seperti kita berbagi file dengan menggunakan hard disk, disket maupun perangkat yang lain, dia sudah bisa mendukungnya ya teman-teman. Yang kelima, Samba mampu menangani pembagian sumber daya perangkat. Contohnya kita bisa berbagi printer, tidak hanya di Windows saja, kita di Linux pun kita bisa berbagi printer dengan ketentuan kita sudah menggunakan file Samba. Nah, bisa printer, plotter juga bisa ya. Yang terakhir, Samba mengizinkan komputer Windows untuk mengakses driver yang kita miliki. Jadi, ibarat kata Samba ini bisa menjadi file sharing, seperti itu. Nah, oke, next. Nah, ini adalah konfigurasinya, ya, konfigurasi Samba server atau file server. Yang pertama, kita install dulu Sambanya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita ketik apt-get install Samba yang ada di kernel atau terminal. Setelah itu ini adalah tampilan setelah kita ketik apt-get install Samba. Setelah itu kita ketikkan di sini yes atau y. Lalu setelah itu enter. Setelah enter, maka proses instalasi Samba sudah selesai. Langkah selanjutnya kita editing file Sambanya. Bagaimana cara mengedit file Samba? Kita berikan langkah-langkahnya adalah dengan menggunakan editing nano. Boleh teman-teman menggunakan editing selain nano, boleh Vim, Gedit juga silahkan, bebas terserah kalian. Kalau di sini Ibu menggunakan contoh editing filenya menggunakan nano. Ini nano/etc samba smb.conf ya. Lalu tambahkan file yang ada di sini teman-teman. Nah, ini adanya di kernel pada saat kita membuka nano etc samba.conf. Ini adalah file yang kita buat. Seperti itu. Ini ditambahkan. Ini dia tidak ada secara otomatis tapi kita ketik sendiri. Ya. Tambahkan seperti ini.
setelah kita selesai menambahkan, kita simpan dengan langkah Ctrl O, Ctrl X. O adalah untuk menyimpan, X adalah keluar. Lalu selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat user. Caranya adalah add user Samba, ketikkan seperti ini di kernel teman-teman, lalu enter. Setelah itu seperti kalian lihat tampilannya seperti ini. Ini kalian di information correct, kalian ketik Y. Setelah itu masukkan di sini nama usernya apa, ketik saja. Setelah itu kalian enter ya. Nah, kegunaan dari user ini nanti pada saat kita membuka browser yang ada di dalam software Windows, nanti dia akan meminta nama user dan juga passwordnya. Jadi sebelum kita nanti buka user yang ada di dalam Windows-nya, kita buat dulu usernya yang ada di server Samba ya. Oke, setelah itu kita next. Yang tadi kita sudah membuat user, lalu kita buat passwordnya juga. Langkah-langkahnya adalah buka kernel seperti biasa, seperti ini. Kita masih bekerja di dalam kernel. Setelah itu ketikkan smb password, spasi -a, Samba, ketikkan seperti itu, lalu enter. Setelah kalian enter, masukkan password di sini. Password jangan sampai lupa, karena yang tahu hanya kita, teman-teman. Nanti ini digunakan untuk membuka password yang ada di dalam menu Windows-nya ya. Nah, kalau sudah selesai membuat user, sekarang kita masukkan password. Lalu setelah itu kita jalankan etc-nya, yaitu dengan cara etc init.d/samba restart. Ini posisinya kita masih ada di dalam root ya, teman-teman. Kita belum keluar dari user. Nah, perbedaan antara root dengan user adalah di sini. Kalau kita posisinya di root adalah hashtag. Kalau kita posisinya di user, berarti ini masih menggunakan tanda $. Oke, setelah kita jalankan, lalu enter. Lalu selanjutnya adalah kita buat direktorinya dulu, teman-teman. Dengan cara ketikkan masih di kernel, kita kerja dengan kernel, cd home samba seperti ini. Ya, cd home samba, setelah itu enter. Setelah enter, kita buat direktorinya dengan mengetikkan mkdir test. Ini maksudnya adalah kita membuat direktori dengan nama tes. Seperti itu. Kalian tidak harus mengikuti seperti ini, mkdir test tidak. Tapi kalian bebas membuat direktorinya seperti apa, silakan. Misalnya kalian membuat mkdir coba boleh, mkdir latihan boleh, bebas ya teman-teman. Cuma di sini ibu menggunakan contoh dengan menggunakan direktori tes. Nah, setelah itu enter, lalu tampilannya seperti ini. Oke, next. Nah, setelah itu kalian sudah selesai. Setelah selesai, kita buka kliennya di Windows dengan cara kita masuk ke dalam menu run dulu di Windows-nya. Boleh ketik start run atau langsung buka run-nya juga boleh. Setelah itu kita masukkan IP yang ada di server atau IP yang ada di kliennya Windows, bebas. Ini IP tergantung dari komputer yang kita miliki. Ibu kasih contoh. Misalnya IP saya 192.168.10.2. Nah, setelah itu kita klik OK. Teman-teman, ini adalah tampilan klien Windows setelah kita masukkan tadi alamat IP-nya, lalu tampilannya seperti ini. Jika kita mau mengambil data dari server, kita tinggal klik direktori yang ada di sini. Setelah itu ambil data yang kalian inginkan. Jika kita ingin ngeprint dari server Linux, kita tinggal double klik printer and faxes-nya di sini.
Setelah itu kalian pilih jenis printer yang kalian inginkan. Setelah itu kalian bisa ngeprint dengan menggunakan klien Windows dan juga servernya menggunakan Linux ya teman-teman. Baik, itu tadi sudah Ibu jelaskan semuanya mengenai tentang beberapa langkah-langkah konfigurasi file server dan pengertian file server. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti materi ini dan bisa mempraktekannya ya. Ibu akhiri sampai di sini. Kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.